Selamat sore sahabat EHM. Apakah yang sahabat EHM rasakan apabila mendapatkan undian di sebuah mall, hadiah sebuah mobil, atau bagi anak-anak seusia saya, apakah yang teman-temanku rasakan apabila mendapatkan sebuah mainan baru atau baju baru pada saat ulang tahun? Saya sendiri sangat senang dan bahagia apabila mendapatkan sebuah hadiah di hari ulang tahun saya dari kedua orang tua saya, teman ataupun keluarga saya yang lainnya. Saya Nanda, pada sore hari ini saya akan membawakan renungan buka sahabat bersama EHM berjudul Perasaan yang Bahagia. Dan intinya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 15 sampai. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat. Umur panjang ada di tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikan embun. Ingin menikmati hidup, hal ini yang sering ada di benak kita. Dengan cara apapun kita berusaha meraihnya, asalkan bisa merengkuh kebahagiaan. Tetapi, apakah kebahagiaan itu selaras dengan kehendak Allah? Tidak jarang kita mendengar orang kaya, sukses, terkenal, tampan atau cantik yang merasa hidupnya hampa, bergelimang kemewahan namun depresi, lalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, stres lalu menjadi gila. Mereka tidak merasakan bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai teman mereka dalam kesusahan dan masalah mereka. Mungkin mereka tidak bercerita kepada Yesus melalui doa. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Ada kisah seorang anak yang bernama Tamir, yang tinggal di Mongolia sejak usia 5 tahun. Tamir selalu mengikuti ibunya ke tempat ibunya bekerja. Pada saat Tamir sedang menunggu ibunya di kantor, lalu Tamir bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah aku boleh meminjam ponsel ibu?" Lalu ibunya pun meminjamkan ponselnya kepada Tamir. Kemudian Tamir membuka aplikasi dan menekan tombol play. Ternyata aplikasi yang diputar Tamir adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang komposer terkenal asal Austria yang bernama Wolfgang Amadeus Mozart, yang kita sering kenal dengan Mozart. Saat melihat video itu, mata Tamir terbelalak kagum saat alunan biola dan piano memenuhi ruangan konser. Perasaan Tamir sangat bahagia mendengar lagu tersebut. Tamir tidak bisa berhenti memikirkan musik yang didengarnya itu. 2 hari kemudian, Tamir mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia ingin bermain biola dan piano. Ayahnya menggelengkan kepalanya karena ayahnya tidak punya cukup uang untuk les musik. Air mata berlinang di mata Tamir. Dia ingin untuk dapat bermain biola dan piano seperti Mozart. Dan dia pun tidak menyerah. Setiap tahun, Tamir selalu bertanya hal yang sama kepada kedua orang tuanya. Sampai Tamir berusia 12 tahun, tetapi jawaban yang sama ayahnya sampaikan kepada Tamir. Akhirnya, pada usia 13 tahun, saat Tamir bertanya lagi kepada kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya menyetujui permintaan. Ibunya membawa Tamir untuk les biola. Kebetulan, ibunya Tamir mempunyai teman yang bisa mengajari biola. Jadi, ibunya mengantar Tamir ke rumah temannya untuk les biola di rumah temannya. Dan hal itu membuat Tamir sangat bahagia karena impiannya sejak kecil akhirnya tercapai. Belajar biola adalah hal yang sulit, tidak mudah. Sulit untuk mempelajari nada-nadanya. Kadang Tamir ingin bermain dengan teman-temannya, tetapi ia harus berlatih bermain biola. Dia tidak keberatan, ingin mengisi hatinya dengan perasaan bahagia. Tahun berlalu dan Tamir terus berlatih. Kemudian ia diminta untuk bermain musik khusus di gerejanya. Ibunya sangat senang. Pada saat pagi itu, ibu Tamir memberitahu pada orang gereja bahwa sahabat ini akan bermain biola di gereja. Tetapi Tamir tidak begitu bahagia. Tangannya berkeringat, lehernya mulai berkeringat, wajahnya pun mulai berkeringat. Tamir takut bermain di depan orang banyak, sampai dia berpikir untuk pulang. Ayahnya melihat kegelisahan Tamir. Kemudian ayahnya berkata kepada Tamir,
Jangan khawatir karena Yesus akan menolongmu. Tamir mengetahui bahwa ayahnya benar. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkan hal itu terlebih dahulu. Dalam hatinya ia berdoa, Tuhan, tolonglah aku agar tidak takut dengan orang-orang saat aku bermain biola. Tolong berkati aku, amin. Kemudian, Tamir memainkan biola di depan orang-orang itu. Dia tidak merasa takut, wajah, leher, dan tangannya tidak bergerak. Rasa bahagia memenuhi hati Tamir ketika dia bermain biola. Ketika Tamir selesai memainkan biola, semua orang sangat bahagia mendengarkan permainan biola Tamir. Seperti kesaksian dari Tamir, Allah akan menolong kita di saat kita meminta bantuan Allah dalam kehidupan kita. Allah akan menolong kita apabila kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Seperti salah satu janji Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dari barang siapapun takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Allah menghadirkan kita di dunia ini agar kita dapat menikmati semua berkat-berkat. Dia menghendaki kita hidup mengasihinya, menatinya, dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan kata lain, hidup menurut tujuan Allah. Kitab Pengkhotbah menulis contoh yang relevan dengan kehidupan sekarang. Salomo mengejar hal-hal yang selalu diinginkan manusia, yakni kekayaan, kepopuleran, dan kekuasaan demi kebanggaan dan kepuasan diri. Ia merasa berhak mendapatkan semuanya itu untuk merayakan keberhasilan dan menikmati hasil jerih lelahnya. Sampai kemudian, Salomo menyadari bahwa semuanya hanyalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin yang mendatangkan kehampaan. Hidup kita singkat, hidup yang benar adalah hidup menurut tujuan Allah. Kehampaan hidup tidak akan kita alami kalau kita hidup di dalamnya. Kiranya kita menyadari kekeliruan selangkah kita telah, sehingga tidak mengejar kesia-siaan. Kembalilah ke tujuan yang benar, meskipun kita pernah gagal. Kasih karunia Allah senantiasa menyediakan kehidupan baru bagi kita. Perbaiki diri. Jadi kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada sore pembukaan sabat ini, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Melalui renungan pembukaan sabat ini, kami diingatkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami untuk dan mendapatkan perasaan bahagia dalam kehidupan kami. Yesus, ajari kami sebagai anak-anak agar selalu berdoa menurut orang tua, terlebih kepadamu Tuhan, agar kami memiliki rasa syukur dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi sahabat EHM yang menyaksikan renungan ini dalam segala masalah, sakit penyakit, kesulitan yang dihadapi saat ini. Kau dapat membantu mereka menyelesaikannya Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, dan yang lemah imannya Engkau kuatkan. Berkati agar sahabat ini menjadi sahabat berkat bagi mereka. Gunakan doa kami yang Tuhan dan Yesus Juru Selamat. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.